Ya, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan channel Bimbel Bang Muklis. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi faktorial. Oke ya. Nah, kita tahu bahwa faktorial itu kan merupakan bagian dari kaidah pencacahan ya, dimana untuk secara umum faktorial itu merupakan operasi suatu bilangan di mana itu merupakan perkalian beruntun. Nah, disimbolkan dengan ini ya, n tanda seru. Nah, tanda seru ini memiliki makna perkalian yang beruntun sampai bilangan yang terkecil yaitu 1, dimana n-nya itu kan suatu bilangan asli ya. Nah, misalkan gini, kita punya n faktorial, maka itu perkaliannya itu n, bilangan paling besar, kemudian kita kurangi 1 dikalikan dengan n-1 ya, dikalikan dengan n-2, terus berkelanjutan sampai dengan ini paling kecil nanti 1, berarti ada 3 dikalikan 2 dikalikan 1 ya. Nah, ini merupakan perkalian beruntun dari bilangan terbesar sampai yang terkecil yaitu 1. Nah, misalkan ya kita punya ini ada 6 faktorial gini ya, itu berarti kan ditulis 6 ya, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Berarti intinya urut dari yang terbesar ke yang terkecil, dan yang terkecil adalah 1. Kalau kita hitung ya perkalian ini, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, itu hasilnya adalah 720 ya. Nah, sekarang kita punya ini 8 faktorial. Berarti kalau 8 faktorial ya, itu kan 8 ya, 8 dikali 7 dikali 6 ya, dikali berapa? 5, betul, dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya. Nah, sebetulnya penulisan ini itu kan bisa kita sederhanakan sesuai dengan selera kita. Misalkan gini, kita kan punya 6 faktorial, itu kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Berarti ini bisa ditulis misalkan gini, 8 kali 7 kali 6 kali 5 ya. Nah, 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu bisa diganti dengan 4 faktorial ya. Paham ya? Atau kita tulis 8 ya dikali 7 dikali 6. Nah, ini 5 4 3 2 1, perkalian ini bisa ditulis 5 faktorial ya. Nah, atau bisa ditulis lagi misalkan 8 kali 7 kali 6 faktorial ya. Paham ya? Atau 8 kali 7 faktorial. Jadi penulisan ini itu bisa bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan kita ya. Gitu ya, paham ya? Nah, jadi secara umum kalau kita punya misalkan kita punya 15 faktorial gini ya, itu kalian bisa menulis 15 ya kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 faktorial. Boleh ya. Atau kalian bisa menulis 15 kali 14 kali 13 faktorial ya. Jadi fleksibel ya, kita bermain dengan faktorial ini, penulisannya fleksibel sesuai dengan kebutuhan kita nanti kalau di dalam operasi hitung. Nah, misalkan gini, kita punya ada pembagian ini, misalkan 8 faktorial kita bagi dengan 5 faktorial gitu ya. Itu kan bisa ditulis 8 ya, 8 faktorial itu kan bisa ditulis 8 kali 7 dikali berapa? Ya, kali 6 dikali 5 faktorial. Kan yang bawah itu kan 5 faktorial. Berarti kita bisa menuliskan sesuai dengan kebutuhan kita sehingga nanti penghitungannya lebih mudah ya. Nah, di sini perhatikan 5 faktorial, di sini yang bawah juga 5 faktorial. Jadi kan bisa kita sederhanakan seperti ini ya. Maka perkaliannya itu tinggal 8 ya kali 7 dikali 6 ya. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 336. Nah, gini ya. Jadi untuk penulisan ini kita fleksibel saja sesuai dengan kebutuhan, mana yang nanti bisa dicoret ya. Misalkan lagi ada ini 10 faktorial ya, kita bagi dengan 3 faktorial dikali 7 faktorial.
Di sini kan yang besar kan yang bawah, perhatikan yang bawah ini kan yang besar 7 faktorial dibanding 3 faktorial. Maka tekniknya itu nanti yang atas berhenti pada 7 faktorial. Berarti bisa ditulis 10 ya kali 9 dikali 8 dikali berapa? Ya 7 faktorial. Nah, nanti yang bawah juga sama. Di sini kan sudah ada 7 faktorial ya. Berarti kita jabarkan yang 3 faktorial ini kan 3 dikali 2 dikali 1 ya, dikalikan 7 faktorial. Nah, sehingga yang di sini 7 faktorial bisa kita coret kan. Nah, kemudian yang ini, perhatikan di sini 3 dengan 9 bisa kita coret ya. Sama-sama kita bagi 3 sehingga ini dapat 3. Kemudian yang 2 dan 8 sama-sama kita bagi 2, di sini dapatnya 4. Sehingga perkaliannya menjadi 10 ya dikali 3 dikali 4 ya. Nah, nanti kalau kita hitung 3 kali 4 kan 12 kali 10 berarti 120 ya. Nah, jadi hasilnya adalah 120 gitu ya. Mudah ya untuk ini ya. Nah, sekali lagi ini ada bilangan 20 faktorial ya. Kita bagi dengan 5 faktorial ya, ini 15 faktorial gini ya. Nah, di sini kan ada 5 faktorial, ada 15 faktorial, jadi perkalian itu yang atas nanti berhenti pada 15 faktorial ya. Berarti kalau kita tulis 20 ya, 20 kemudian dikali 19 dikali 18 dikali 17 dikali 16 dikali 15 faktorial. Kita bagi dengan ini, berarti kan 5 faktorial itu kan 5 dikali 4 ya, dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, ini tetap 15 faktorial. Nah, sekarang kita hitung, di sini kita coret aja yang ini 15 faktorial ya. Kemudian yang di sini ini ada 5 kali 4 itu kan 20 ya. 20 bisa kita coret dengan 20 ini ya. Kemudian di sini perhatikan 3 dan 2 kalau dikalikan 6. Di sini 18 sama-sama kita bagi 6 ya. Ini hasilnya adalah 3. Nah, maka perkaliannya tinggal 19 ya kali 3 kali 17 dikalikan 16. Oke ya. Nah, jadi gitu ya. Nanti kalau kita hitung nanti ketemu suatu bilangan ya. Oke, begitu sudah paham. Nah, ini coba dihitung sendiri ya. Hasilnya berapa pakai kalkulator ya. Nah, intinya gitu ya. Kita belajar faktorial dan operasinya seperti itu. Intinya kita lebih mudah dalam menghitung operasi faktorial. Oke, begitu. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.